berkarya luar biasa di antara kita di tengah segala kesulitan dan kesusahan yang kita hadapi. Percaya bahwa Engkau hadir di tengah kami. Angkat tangan kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan yang baik, Bapa kami yang kami kasih, kami mengucap syukur kalau sampai dengan hari ini, pagi ini, detik ini Kau tetap menyertai kami dalam segala kesulitan kami, dalam segala kesesakan kami, dalam perkabungan kami, bahkan dalam sukacita kami Kau hadir dan ada di tengah kami. Kami mengucap syukur pagi ini kami dikuatkan oleh firman-Mu, kami dikuatkan oleh pujian penyembah kepada-Mu, sehingga kami boleh disegarkan kembali, dikokohkan kembali untuk meniti hari-hari kami bersama-sama dengan Tuhan. Bersama keluarga besar GBD Shalom Romo Jajar kami akan memulai ibadah ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, selamat datang. Amin. Amin.
menghibur kami, sebab kami percaya hanya firman-Mu yang memberi kekuatan kepada kami, hanya firman-Mu yang memberi keteguhan kepada kami, dan firman-Mu yang boleh memulihkan kami. Berkati kami semua ketika sebentar lagi firman-Mu disampaikan. Biarlah setiap perkataan firman boleh memulihkan kami, boleh mengubahkan kami, dan sungguh firman-Mu itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, Engkau memberkati hamba-Mu yang sebentar lagi menyampaikan kebenaran firman ini. Biarlah setiap firman yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu adalah kebenaran yang akan memerdekakan kami. Terpujilah Engkau hari ini sampai selama-lamanya. Kami nikmati firman-Mu, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu sekalian, kita berjumpa di dalam Tuhan sekalipun melalui streaming ataupun rekaman. Pagi hari ini kita tetap dapat melaksanakan ibadah atau kebaktian. Sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami bersyukur Tuhan telah melindungi kami, telah memelihara kami dari hari ke hari hingga saat ini. Kami dapat kembali melaksanakan ibadah kami, dan kami mau agar Tuhan senantiasa memberikan bimbingan, penyertaan kepada kami. Sidang jemaat yang Kau kasihi ini, dimanapun kami berada, kami dapat tetap bersatu untuk melaksanakan perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, perlindungan Tuhan, kami dalam keadaan sejahtera. Oleh sebab pemeliharaan Tuhan, kami tidak kekurangan satu apapun. Terima kasih pada pagi hari ini kami boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Kami berharap firman Tuhan mengubah kehidupan kami, menjadi berkenan, berguna bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita dalam keadaan sejahtera dimanapun kita berada oleh sebab Tuhan menopang kehidupan kita. Tuhan yang selalu memperhatikan, memelihara hidup kita. Jika tidak demikian, maka kita tidak dapat mengalami satu sukacita, kebahagiaan di dalam firman Tuhan. Sebab kita hidup bukan hidup untuk hanya keperluan yang jasmani ini saja, tetapi juga untuk kepentingan jiwa, ketenangan, kebahagiaan, keselamatan, pengharapan kita pada Tuhan. Oleh sebab itu, jikalau kita masih mau dan mendapatkan kesempatan untuk mendengar firman Tuhan, maka itu sangat-sangat bermanfaat bagi kita, bagi hidup kita, sangat bermanfaat. Puji Tuhan, pada pagi hari ini mari kita membaca beberapa ayat yang sangat-sangat berguna untuk memberikan kekuatan bagi kita dalam mengikut Tuhan. Di dalam kitab Ibrani pasal 1, di sana ada dijelaskan mengenai firman Tuhan yang sejak dahulu itu sudah disampaikan, baik melalui nabi-nabi, melalui orang-orang yang diutus, hamba-hamba Tuhan untuk menyampaikan. Mari kita membaca Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4. Dahulu kita membaca. Demikian firman Tuhan.
Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Bapak Ibu, kalau kita membaca ini, maka kita menyadari, kita bisa mengerti bahwa sebenarnya sejak dahulu kala itu Allah itu sudah sangat memperhatikan pada kehidupan manusia ini. Memelihara bukan hanya secara jasmani tetapi menjamin kehidupannya secara juga rohani. Di sana dikatakan ia berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Apa yang dibicarakan? Tentu yang dibicarakan bukan hari-hari untuk hidupnya itu. Bukan untuk hidup kesehariannya, tetapi untuk hidup masa-masa yang akan datang. Ini yang dibicarakan. Sebab kita tahu bahwa kita memiliki kitab suci ini terdiri dari kitab Perjanjian Lama yang diawali dengan 5 kitab Taurat, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kemudian di dalam kitab Perjanjian Baru itu diawali dengan Injil. Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ini luar biasa. Jadi kita mempunyai kitab yang ajaib, kitab yang sangat kuno sekali, di mana Allah berfirman kepada nenek moyang kita, dikatakan di sini, dan pada saat ini Allah berfirman juga melalui anaknya sendiri, yaitu Yesus Kristus yang lahir di tengah-tengah kehidupan manusia melalui kuasa Roh Kudus. Nah, ini satu perhatian kepada manusia bahwa Allah tidak berbicara untuk pada hari-hari kehidupannya di muka bumi saja. Artinya tidak memberi harapan kepada manusia hanya ada di bumi saja, di bumi, di dunia ini, tetapi untuk masa yang akan datang. Itu sebabnya dikatakan di sini, pada zaman dahulu Allah berulang kali dan berbagai macam cara berbicara kepada nenek moyang kita. Artinya masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Itu Allah berulang dengan berbagai macam cara. Ini yang kita mesti harus perhatikan. Berbagai macam cara Allah berbicara. Lalu bagaimana kita bisa menanggapi firman Allah yang disampaikan dengan berbagai macam cara itu? Nah, tentu dari Alkitab ini sudah menjelaskan. Ada 5 kitab Taurat yang ditulis oleh hambanya, yaitu Musa, Nabi Tuhan. Kemudian
Di dalam kitab Perjanjian Baru ditulis oleh hamba-hamba Tuhan, murid-murid Yesus Kristus sendiri, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Di sana menjelaskan, juga mengajarkan kehidupan untuk masa yang akan datang. Bapak Ibu, kita sangat bersyukur dengan mengetahui bagaimana masa lalu dan masa sekarang ini. Pada zaman akhir ini, dikatakan oleh Alkitab, Allah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Siapa itu? Adalah Yesus yang dilahirkan di tengah-tengah manusia yang berdosa. Allah berbicara melalui anaknya sendiri. Mengapa tidak nabi-nabi yang lalu harus dikenang apa yang dikatakan itu sampai sekarang? Mengapa Allah mengakhiri firman-Nya dengan perantaraannya anaknya sendiri? Ini artinya bahwa janji Allah kepada manusia itu digenapkan melalui anaknya. Kehadiran Kristus di tengah-tengah kita itu merupakan kelengkapan, merupakan kepenuhan dari apa yang dijanjikan masa lalu kepada nenek moyang kita. Puji Tuhan, ini luar biasa. Kalau misalnya kita tidak mendengarkan firman melalui anaknya sendiri, maka kita hanya memiliki kitab perjanjian lama saja. Kitab perjanjian lama saja yang tidak memenuhi untuk keselamatan kita. Sebab Alkitab mengatakan bahwa hukum Taurat itu tidak membuat orang berdosa itu menjadi selamat. Tidak membuat orang dosa itu menjadi orang yang mengalami penyucian. Justru adanya hukum Taurat, hukum perjanjian yang lama, nenek moyang kita, justru mendatangkan kesalahan-kesalahan. Justru menuduh kepada manusia bahwa manusia itu banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Tetapi oleh Injil ini Allah memberikan anugerah yang luar biasa, memberikan pengharapan kepada kita, umat manusia yang berdosa. Pengharapan-pengharapan, pembaharuan, bahkan penebusan. Ini yang sangat penting, kita ditebus. Sebab tanpa penebusan, kita ini hidup mandiri sebagai manusia yang berada di dalam hukum dosa, dalam pengaruh dosa yang sangat kuat. Kita tidak bisa lepas dari dosa. Kita tidak dapat menyucikan hidup kita sendiri. Kita tidak dapat lepas dari cengkeram dosa yang upahnya adalah maut. Tetapi dengan penebusan Kristus, ini kita ada di dalam Kristus, karena ditebus, kita menjadi bagian dari tubuh Kristus. Jadi kita menjadi bagian, anggota tubuh Kristus. Nah, ini luar biasa. Alkitab mengatakan, kita adalah anggota tubuh Kristus. Setiap anggota mempunyai
karunia-karunia yang berbeda-beda. Nah, puji Tuhan. Karena kalau kita sebagai anggota menerima karunia, itu artinya kita menjadi satu kehidupan yang bermanfaat. Tidak lagi kehidupan yang sia-sia. Kehidupan yang ada gunanya. Karena sebagai anggota tubuh. Di sini mari kita lihat ayat 2. Maka pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Apa artinya? Yesus itu anaknya itu memiliki kuasa yang berhak terhadap segala sesuatu yang ada. Yang ada, ini ada langit, ada bumi, ada manusia, ada segala macam. Itu yang ada. Itu anaknya berhak. Maka kalau Allah menciptakan langit dan bumi untuk manusia, maka kita yang ada ini, itu ada di dalam kuasa anaknya. Yaitu Yesus Kristus, anak Allah. Nah, kita bersyukur kita ada di dalam anaknya. Karena ini sudah terbukti bahwa Yesus mati dan bangkit untuk menebus kehidupan kita menjadi miliknya, menjadi kekuasaannya. Nah, ini lebih baik daripada kehidupan dikuasai yang lain. Kalau kita dikuasai Kristus, maka kita mendapatkan kemuliaan. Kasih karunia Allah ada di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita tidak ada di dalam anggota tubuh Kristus atau tidak mengalami satu penebusan, maka kita hidup sendiri, bertanggung jawab sendiri atas kehidupan kita sendiri, menanggung apapun itu diri sendiri. Tetapi tidak demikian. Yesus anak Allah yang sudah menebus kita, itulah yang memberi rohnya kepada kita. Sehingga apapun yang kita lakukan dengan ketaatan, maka kita dipimpin oleh roh Allah. Yaitu Roh Kudus yang menyertai kita kemanapun kita berada. Yang melindungi kita, yang memelihara kita, yang menjamin hidup kita. Dan juga yang mengajar kita apa yang harus kita perbuat hari-hari ini. Ini sangat-sangat luar biasa apa yang dianugerahkan Allah kepada kita. Kita lanjut. Ayat 3 kita baca. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Nah, ini sangat-sangat berguna bagi kita. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah, wujud Allah yang tampak, yang kelihatan, dan menopang segala yang ada oleh firman-Nya. Dengan firman-Nya ditopang. Jadi kita yang hidup sekarang yang berharap pada Kristus, itu kita ditopang oleh Dia. Ditopang. Jadi kita tidak alasan untuk khawatir, karena kita memiliki satu jaminan. Kita ditopang.
Di sini dikatakan gambar wujud Allah itu Kristus. Yesus gambar dan wujud Allah yang kelihatan dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Bagaimana kita tidak bersukacita, berbahagia memiliki firman yang menopang kehidupan kita. Bagaimana kita ragu-ragu, tidak percaya kalau ini satu nilai yang sangat berharga bagi kehidupan kita. Sangat rugi kalau kita tidak meyakini firman yang menopang kehidupan kita. Baik dalam kebutuhan hidup sehari-hari, kehidupan rumah tangga, kehidupan nikah, kehidupan masa depan. Ini firman Allah ini menopang kehidupan kita, menjamin. Nah, kalau saudara merasa ragu, kembalilah kepada firman Tuhan. Merasa khawatir, merasa takut masa depan. Firman Allah ini sangat-sangat menguatkan kepada kita. Ini bukan lagi apa yang dikatakan oleh nabi-nabi masa lalu, tetapi oleh anaknya sendiri. Nabi-nabi masa lalu itu menubuatkan yang akan datang, yaitu kedatangan juru selamat, kedatangan Al-Masih. Dan ini sudah dipenuhi dalam Yesus Kristus. Dia lahir di tengah-tengah kita, hidup di tengah-tengah kita, dan telah mati dan bangkit untuk kita. Puji Tuhan. Apa yang kita harapkan setelah kita mengerti firman Tuhan ini? Banyak yang perlu kita rindukan ya, di dalam anugerahnya. Karena anugerahnya itu lebih dari segala kekayaan yang ada di bumi ini. Dan ini membuat manusia sukacita, membuat manusia merdeka, membuat manusia itu berpengharapan akan masa yang akan datang. Dikatakan di sini, ini yang tidak boleh dilupakan, yaitu ayat 3 selanjutnya. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar dan di tempat yang tinggi. Nah, ini artinya orang-orang yang mengalami penebusan itu mengalami juga penyucian. Apa arti penyucian ini? Kalau kita sudah percaya Yesus Kristus juru selamat, maka kita akan hidup taat kepada firman-Nya. Berita firman kepada perintahnya, kita harus taat. Karena ketaatan ini, taat akan firman Tuhan itu menyucikan. Berharap kepada penyertaan Roh-Nya yang kudus, itu juga menyucikan kehidupan kita. Jadi di sini dikatakan, dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, nah, Yesus mengadakan penyucian dosa. Kapan itu? Yaitu sejak dia mengajar sampai mati disalib dan bangkit, ia mengadakan penyucian. Bagaimana kita mengalami penyucian? Yaitu kita mentaati apa yang dikatakan, disabdakan. Itulah firman. Dan firman itu tidak hanya memberikan berkat secara kehidupan sehari-hari, tetapi juga penyucian. Ini yang memerdekakan kehidupan kita dari maut, penyucian ini.
Apa kalau sudah kita merasakan penyucian kemudian kita harus berbuat dosa? Tentu tidak. Kalau kita mengasihi Tuhan, mengasihi juru selamat kita, maka kita tidak lagi melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman-Nya. Ini secara sukarela, secara niat dari dalam hati. Kalau tidak demikian, bagaimana kita harus mempertanggungjawabkan kehidupan kita setelah kita mengalami penebusan itu? Sebab kalau sudah kita mengalami penebusan, itu artinya kita ada di dalam satu ketaatan penuh kepada Dia, yaitu Yesus, Juru Selamat itu. Kita taat kepadanya. Kita melakukan apa yang diperintahkan, apa yang diajarkan. Mengalami keubahan. Kalau zaman dahulu, nenek moyang kita telah menerima 10 hukum. Toh, 10 hukum itu banyak yang dilanggar. Apalagi zaman sekarang, hidup makin sulit, pelanggaran makin banyak. 10 hukum, jangan ada Allah lain di hadapanku. Jangan membuat patung ukiran menurut gambar di bumi, di langit, dan kamu sujud menyembahnya. Jangan menyebut namaku dengan sia-sia. Hormatilah hari Sabat. Kemudian jangan membunuh. Hormatilah ayah ibumu. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan ingin milik sesamamu. 10 hukum sudah diberikan. Ada larangan dan ada perintah. Tapi semuanya telah dilanggar. Ada yang tidak melanggar, tapi ada satu saja yang dilanggar. 9 dilakukan, 1 dilanggar, maka tidak lagi 10 hukum itu dapat dilakukan dengan sempurna. Tapi pada perjanjian baru ini semua sudah digenapkan oleh Yesus Kristus. Mengapa? Karena kenyataannya manusia tidak bisa memenuhi melakukan 10 itu. Di dalam Yesus Kristus kita ditebus, kita menjadi anggota tubuhnya. Maka kita telah melakukan Taurat di dalam Yesus Kristus. Ini kesempatan yang luar biasa. Anugerah yang luar biasa. Karena kita tidak bisa melakukan, tapi Yesus yang melakukan dan kita yang menerima hasil perbuatan baik. Tapi kita harus taat pada firman itu. Firman yang disampaikannya. Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Nah, setelah penyucian. Dia duduk untuk apa? Untuk memberikan keadilan. Menyatakan keadilannya di tempat yang tinggi. Jadi yang menerima dia, maka dia memperoleh tempat bersama dia. Tapi yang menyangkal dia, yang melakukan kejahatan, maka dia akan mempertanggungjawabkan dirinya di hadapan Allah. Dikatakan ayat 4, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Nah, apa arti ini? Memang Yesus pernah hidup di tengah-tengah umat manusia. Dan waktu itu seolah-olah
lebih rendah dari para malaikat. Karena ia dihina, karena ia dicemooh, ditolak, dan sebagainya, menderita lebih rendah. Tetapi pada akhir dia lebih tinggi dari para malaikat. Mengapa? Mari kita membaca di dalam kitab Filipi, suratan Filipi. Di sana diterangkan surat Filipi pasal 2, kita membaca ayat 4, pasal 2 ayat 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Kita baca. Demikian firman Tuhan. Ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini Yesus mau merendahkan diri. Rasanya lebih rendah dari manusia biasa. Sampai rela mati karena ketaatannya kepada Allah Bapanya. Mati di kayu salib. Apa kelanjutannya? Kita membaca untuk mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Ini sama apa yang dikatakan di dalam surat Ibrani, bahwa Yesus memperoleh nama yang lebih mulia dari segala nama yang ada. Dan juga dia diangkat tinggi sehingga tidak ada lutut yang tidak bertelut, tidak ada mulut yang tidak mengakui. Nah, baik di atas langit ataupun di atas bumi. Ini bukti bahwa Yesus Kristus itu menopang segala yang ada di langit, ada di bumi. Ya, luar biasa kehidupan kita akhir zaman ini. Kita mengetahui bahwa kita ini memperoleh anugerah yang sangat-sangat besar, yang sangat-sangat memberikan hidup ini sukacita yang luar biasa. Amin. Kiranya Tuhan memberikan pengertian lebih jauh melalui kuasa Roh Kudus. Setelah saudara, Bapak Ibu mendengarkan ini, sudah membaca firman Tuhan ini, merenungkan,
kuasa Roh Kudus menjelaskan lebih jauh di dalam diri Bapak Ibu sekalian, maka Bapak Ibu sekalian memperoleh sukacita yang luar biasa. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa mengakhiri ibadah kita pagi ini. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang sudah memperhatikan kehidupan kami. Sebagai orang yang berdosa, sebagai orang yang tidak taat kepada Tuhan, orang-orang yang memberontak. Saat ini kami mendengarkan firman Tuhan. Kami merasakan sukacita karena Engkau menerima kami. Engkau menyucikan kami. Engkau berbuat baik kepada kami dengan melakukan penyucian atas pelanggaran-pelanggaran kami, baik masa lalu maupun hari-hari ini. Tuhan, kami mau hidup kami disertai, dibimbing senantiasa oleh kuasa Roh-Mu yang kudus dengan firman-Mu yang murni. Karena itulah yang menopang hidup kami, yang menjamin masa depan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau juga berkemuran kepada kami sidang jemaat-Mu Shalom yang ada di Nongko Jajar ini. Mungkin ada yang sakit, Tuhan Kau sembuhkan. Yang merasa lemah, Tuhan kuatkan. Yang menghadapi persoalan, Tuhan membuka jalan keluar untuk mentas dari segala kesukaran, segala hal yang membuat sedih. Tuhan, terima kasih. Kiranya berkat Allah Bapa di dalam Putranya yang kudus Tuhan Yesus Kristus, di dalam penyertaan kuasa Roh Kudus melimpah bagi jemaat yang Kau kasihi. Hari ini, hari esok, dari yang muda sampai yang lanjut usia, ada di dalam cengkram kuasa Roh yang kudus untuk memperoleh pemeliharaan, jaminan, serta perlindungan. Segala kemuliaan bagi Dikau, Allah Juru Selamat kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, kami alaskan segala permohonan, berkat, doa. Puji Tuhan. Amin. Anda telah mengikuti ibadah raya online GBT Shalom Nongko Jajar Pasuruan. Persembahan dan persepuluhan dapat Anda serahkan di sekretariat gereja pada setiap hari Minggu pukul 9 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat kepada para kolektan yang bertugas. Kiranya ibadah raya online ini membawa berkat bagi Bapak Ibu semua. Sampai bertemu di ibadah online minggu depan. Soli Deo Gloria.